Karena mahasiswa itu apalagi sekarang itu banyak ada di rumah, ada banyak dengan masyarakat, pasti sering melihat, memperhatikan dan juga kesengsalan sosial, istilah saya barusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Tanda-tanda alaika maba yang saya hormati, sebuah kebahagiaan bagi saya sebagai orang yang terlebih dahulu aktif dan mengembangkan diri di Ikatan Mahasiswa Bangkalan Surabaya. Saya periodenya sudah lupa, periode saya itu antara 99 2000-an. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun ya, 20 tahunan. Tapi kalau melihat dari wajah dan gayanya kayaknya masih umur 30-an ya saya ini ya. Tapi saya aktif dan berperan di Kamaba kurang lebih 20 tahun sampai sekarang. Dan yang membahagiakan saya, alhamdulillah sampai hari ini Kamaba terus regenerasi, terus menerus melahirkan generasi-generasi baru setiap tahun dan terus berjalan sampai hari ini. Ini sebetulnya tidak sama dengan ormada-ormada yang lain, tidak sama dengan komunitas-komunitas yang lain yang memang seringkali hanya sekedar menjadi sebuah komunitas taktis gitu ya. Tapi kalau ini sebetulnya adalah komunitas kader, organisasi kader meskipun hanya ruang lingkupnya Bangkalan. Ikamaba sebetulnya sejak dulu itu sebetulnya awalnya hanya sebatas wadah silaturahim antar teman-teman mahasiswa yang ada di JIN Sunan Surabaya. Tidak lebih daripada itu sebetulnya awalnya, yang menurut cerita dari senior-senior saya juga. Tapi dalam perkembangannya Ikamaba justru menjadi sebuah organisasi kader dan alhamdulillah sampai hari ini di periodenya Dinda Mufin masih tetap ada dan terwujud sampai hari ini sebuah kebanggaan dan kesuksesan mungkin ya dari sebuah organisasi. Kalau organisasi-organisasi yang lain, waktu saya jadi ketua Ikamaba dulu di Surabaya itu ada Iksas, ada Ikmas dan macamnya. Entah sekarang ada apa enggak, kurang tahu saya. Tapi generasinya, regenerasinya saya melihat keberlanjutan generasinya, saya melihat Ikamaba masih nomor 1 di Surabaya untuk ormaba. Satu kebanggaan lagi buat saya, Dinda-dinda Ikamaba, ali-ali Ikamaba minta difasilitasi untuk mengadakan acara ini, acara sekolah jurnalistik ini. Karena sebagai aktivis, kalau dulu aktivis itu dikenal dengan hanya tukang demo, menyampaikan aspirasi itu ya demonstrasi, menyampaikan ide-idenya, gagasan-gagasannya dengan demonstrasi dan macamnya. Hari ini sebetulnya sudah masuk ke zaman digital, eranya era digital, era medsos, era Android dan lain sebagainya. Maka gagasan dan ide itu sebetulnya tidak harus memakai sarana demonstrasi, tidak harus menyampaikan aspirasi itu dengan demo, teriak-teriak di jalanan dan macamnya. Salah satu cara untuk bagaimana mengemas sebuah aspirasi itu lewat menulis dan jurnalistik. Justru hari ini sebetulnya lebih dahsyat daya presurnya itu adalah ketika kita mampu menulis, mengurai, menyampaikan persoalan-persoalan secara cermat dan betul-betul ke titik persoalan yang sebenarnya. Meskipun hanya satu orang gitu ya nulis, di-upload di medsos, apalagi dikutip dalam media dan macamnya, itu hari ini itu justru lebih dahsyat daripada demo 100-200 orang. Asalkan persoalan yang dibawa, persoalan yang diaspirasikan betul-betul menarik dan betul-betul menjadi perhatian publik, perhatian masyarakat. Mahasiswa hari ini sebetulnya mulai banyak orang yang beranggapan nalar kritisnya
dianggap mati gitu, hari ini. Meskipun saya yakin kalangan mahasiswa itu sebetulnya kalau bicara daya kritis tidak pernah mati. Cuma sarana mentransformasikan daya kritisnya itu yang penting untuk diformulasi. Jangan sampai hanya memakai ilmu-ilmu lalu, ya sarana-sarana lalu, gaya-gaya baru, strategi-strategi dulu. Sudah saatnya sekarang itu kita mencoba untuk bagaimana mengelaborasi daya kritisnya mahasiswa itu untuk diurai, disusun, ditulis lewat karya-karya jurnalis, lewat tulisan-tulisan yang betul-betul mampu untuk menggugah masyarakat, publik dan lain sebagainya. Hari ini saya sangat sangat bangga sekali itu ya, dan mudah-mudahan harapan saya nanti adik-adik Ikamaba, kadang-kadang Ikamaba 21 ke depan acara semacam ini menjadi acara periodik, menjadi acara yang menjadi agenda rutin tiap tahun gitu ya, dan menjadi agenda wajib, menjadi agenda rutin Ikamaba selanjutnya. Kalau saya dulu waktu saya tuh hanya sekedar sudah bangga ketika mempunyai acara kajian rutin tiap minggu sambil bertemu di base camp dan di mana-mana, itu sudah cukup waktu itu. Dan sewaktu-waktu kita memang turun jalan dulu ke Bangkalan, dan juga di Surabaya juga sering menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Bangkalan dan Madura ketika itu ada kaitannya, ada relasinya dengan pemerintahan provinsi dulu. Nah sekarang menurut saya menjadi penting, dan ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama dari Ikamaba sejak organisasi untuk dijadikan agenda rutin, agenda wajib tiap tahun. Saya mendengar sejak zamannya siapa ya, sudah ada Bina Desa, sudah ada ada jurnal ya, ada Warta Tretan, meskipun belum banyak orang yang tahu gitu ya. Mungkin karena banyak teman-teman lele Ikamaba yang masih malas untuk menulis, untuk mengisi wartanya itu. Biasa kalau mengawal itu awal itu sebuah tulisan dan sebuah media itu memang tidak semua orang langsung kagum, tidak semua orang langsung bisa mau mengakses. Butuh istiqomah. Kalau bahasa pesantrennya itu Cangkarim Mengarim. Al istiqomah itu ainul karomah. Jadi saya meskipun hanya sekedar share, itu saya coba untuk beristiqomah tiap jam 5 pagi. Biar kan? Ya. Saya mencoba untuk mengistiqomah karena itu ya sebetulnya. Meskipun kontennya tidak begitu penting, tapi saya mencoba untuk mengistiqomahkan diri. Itu hal kecil. Maka warta ini pun penting untuk diistiqomahkan, Pak Ketua Farel. Karena kalau tidak diistiqomahkan ya mati di tengah jalan. Dan keinginan harapan untuk bagaimana itu orang membaca, orang itu terinspirasi, ya tidak akan sampai ke situ. Nalar-nalar kritis teman-teman mahasiswa kan ingin aspirasinya, ingin gagasan dan idenya dibaca orang. Ketika sudah dibaca orang mau harapannya adalah terinspirasi, gitu kan maunya. Itu sebetulnya sarana dakwah bagi teman-teman mahasiswa. Dan hari ini yang masih dianggap orang yang komunitas ya, dianggap komunitas yang steril dari kepentingan adalah mahasiswa. Meskipun mahasiswa hari ini pun juga banyak yang sudah membangun relasi dengan kekuasaan. Akan tetapi dibandingkan dengan yang lain, komunitas-komunitas ini sebetulnya yang masih dianggap steril dari kepentingan-kepentingan kekuasaan. Maka tulisan dan gagasan yang ditulis menjadi karya jurnalis, apa itu hanya sekedar news atau opini dan lain-lain sebagainya, kalau mampu untuk menggugah orang lain untuk bergerak, menggugah orang lain terinspirasi, mau merubah hal yang sebetulnya penting untuk dirubah, ini pahalanya pahala besar menurut saya. Dan tidak kalah nilainya dengan mahasiswa-mahasiswa yang selama ini yang dulu demonstrasi, meruntuhkan kekuasaan dan lain sebagainya. Tidak kalah menurut saya nilainya. Untuk itu sekolah jurnalistik ini penting untuk dijadikan agenda wajib teman-teman di Ikamaba, biar ada
biar ada ciri khas gitu. Kader-kader Ikamaba, aktivis-aktivis Ikamaba itu tidak sama dengan aktivis-aktivis yang lain. Aktivis-aktivis Ikamaba ada tambahan kemampuan ya dalam olah menulis. Apa itu opini, apa itu yang lain-lain terserah. Nanti selama 2 hari ini akan dikasih tahu, diinformasikan tentang masalah banyak macam tulisan, banyak macam ciri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti peserta betul-betul memperhatikan benar ya, dan selanjutnya dipakai. Jadilah influencer sekarang itu, karena sekarang setiap pribadi sekarang itu menjadi wartawan. Setiap pribadi sekarang itu jurnalis sebetulnya. Karena setiap pribadi pasti punya akun Facebook, punya medsos dan sebagainya. Dan semua orang yang mengakses itu juga sama sebetulnya potensi untuk diakses orang. Sama dengan Lingkar Jatim. Meskipun Lingkar Jatim itu media, tapi akun-akun medsos itu sebetulnya sumber berita, sumber informasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika akun kita itu justru menginformasikan sesuatu yang menginspirasi banyak orang, tidak harus media, tidak harus siapapun, itu sama halnya, potensinya sama, tinggal kita bagaimana mengelola. Itu mudah-mudahan nanti adik-adik Ikamaba selanjutnya setelah ini, saya yakin biar ada tidak lanjut gitu ya, saya harap gitu ya, selanjutnya di Lingkar Jatim ini ada program citizen journalism. Kalau di akunnya ketika mengupload tulisan di akunnya tidak banyak yang baca, tidak yang nge-like, tidak ada yang komen dan macamnya, boleh dikirimkan ke tim kru Lingkar Jatim untuk diolah. Dan kalau itu bernilai inspirasi dan bernilai berita dan lain sebagainya, itu pasti akan nanti namanya ditulis, tapi itu tidak atas nama kru Lingkar Jatim, tapi atas nama citizen journalism dan siapa namanya. Maka tulisan meskipun bukan wartawan, khusus untuk alumni sekolah jurnalistik ini, saya kasih kebebasan untuk menulis apapun ya. Kalau jelek tulisannya bisa diperbaiki redaksi, kalau sudah bagus itu akan langsung ditayangkan. Kalau belum masuk ke dalam kategori layak untuk dinaikkan ke dalam berita ataupun ke yang lainnya, maka itu akan diinformasikan secara lanjut oleh tim Lingkar Jatim. Ini penting ininya, ini perlu ininya, ini penting untuk ditambah ini dan macamnya. Jadi pelatihannya akan terus menerus. Pelatihan ini apa itu pelatihan apa ya? Ada tindak lanjut gitu ya. Ada tindak lanjut. Kalau dari alumni sekolah ini nanti mengirimkan sebuah berita atau opini atau apapun, ini akan didahulukan daripada yang lain, dan dipastikan kalau hanya buruk tulisannya bisa diperbaiki oleh redaksi. Yang penting konten dan juga informasi yang disampaikan di tulisannya itu bisa dipahami gitu. Kalau tidak dipahami ya nanti bisa ada komunikasi dengan tim redaksi, apa yang penting untuk digali dari tim redaksi untuk agar lebih jelas itu apa yang dimaksud dari tulisan itu. Tapi selebihnya itu akan ditulis nama dari adik-adik semua yang menulis itu, masuk ke dalam kategori citizen journalism. Itu Dinda ya. Jadi jangan khawatir meskipun tulis. Yang penting punya niat untuk belajar, yang penting punya niat untuk bisa menulis. Meskipun biasa kalau tulisan langsung ganteng karena kinacer gitu kan. Tahu teori, tahu rumus menulis itu bagaimana menulis yang baik itu belum tentu bisa menulis dengan baik. Karena tulisan itu menulis itu sebetulnya masuk dalam kategori keterampilan. Pinter, banyak referensi, banyak yang dibaca, tapi gak pernah menulis gitu ya. Pasti hasil tulisannya tidak sebaik orang yang sering menulis. Maka menulis itu sebetulnya keterampilan. Sering menulis berarti itu latihan untuk menerampilkan diri, latihan untuk memfasihkan diri menulis. Kalau meskipun sekarang mau tahu menulis, tapi lama nggak nulis lagi. Pas
tidak paradigmatis gitu ya, pada tulisannya, hasil tulisannya, dan tidak enak dibaca orang. Maka saya berharap peserta ini nanti ya, peserta sekolah jurnalistik periode 21 ya, 21 ini nanti akan mendapatkan keleluasaan dan juga mendapatkan di Lingkar Jatim untuk menulis berita, untuk menulis opini, untuk menulis apapun yang ditemui, dilihat, dikonfirmasi dalam macamnya, asalkan tulisannya itu memenuhi syarat media, syarat jurnalistik, 90%, 95% pasti akan ditayangkan di Lingkar Jatim. Dan berbahagialah ketika tulisannya itu justru bisa menginspirasi banyak orang, dan berbahagialah ketika tulisan-tulisannya itu justru bisa mendorong orang untuk berubah, untuk bergerak dan lain sebagainya. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti sekolah jurnalistik ini betul-betul bisa melahirkan penulis-penulis handal, penulis-penulis yang betul-betul mempunyai kepedulian terhadap apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Karena mahasiswa itu, apalagi sekarang itu banyak ada di rumah, ada banyak dengan masyarakat, pasti sering melihat, memperhatikan, dan juga kesengsalan sosial, istilah saya barusan ya. Ada kesengsalan sosial, itu ditulis, dirumuskan, dan dikirim ke Lingkar Jatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.